Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait hasil belajar saya selama 3 bulan di Guru Penggerak. Nah, di pendidikan Guru Penggerak ini utamanya adalah kita membedah secara khusus filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, saatnya ini, jadi beliau menganggap bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi tujuan pendidikan kan sebenarnya ini kan, kita menyiapkan bekal untuk anak-anak kita untuk menghadapi kehidupan di masyarakat, ya, baik kehidupan sosial biasa maupun dalam berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, tinggal bekal apa yang perlu kita berikan. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai kodrat Bapak Ibu guru. Ki Hajar Dewantara menggambarkan guru itu seperti petani yang merawat tanaman padi sampai dia tumbuh subur. Tugasnya petani apa saja sih? Yang pertama, menyiapkan ladang yang baik. Nah, di sini menciptakan suasana sekolah yang nyaman untuk belajar. Ya kan? Jadi kita kan guru nih sebagai petaninya, murid adalah tanaman padinya. Berarti kita harus menyiapkan ladangnya atau sekolahnya. Suasana sekolahnya sudah mendukung belum untuk suasana pendidikan yang baik. Nah, di sini petani harus merawat tanamannya biar semuanya tumbuh. Jadi meskipun bibitnya itu jelek, kalau ditanam di lahan yang baik, dia pasti akan tumbuh. Tapi kalau bibitnya baik, ladangnya kering, nggak ada airnya, ya dia nggak akan tumbuh. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi kita hanya merawat bibit-bibit padi itu. Selanjutnya memberikan pupuk. Nah, anak yang udah bagus ya tambahin pupuk, yang kurang bagus biasanya pupuknya kan ditambahin. Nah, ini memberikan fasilitas media pembelajaran yang beraneka ragam biar anak itu kira-kira mana yang pupuknya cocok. Selanjutnya memberikan air. Nah, air ini ya melaksanakan pembelajaran sesuai tanggung jawabnya kita. Terus memberantas hama. Memberantas hama berarti mengarahkan peserta didik untuk menjauhi hal yang kurang baik, atau kalau kita tahu ada hal yang nggak baik masuk, kita harus cegah, jangan sampai merusak tanaman padi kita. Kita lanjut lagi, nih dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Tapi kalau kodrat zaman berarti berkaitan dengan isi dan irama kita dalam mengajar. Kemudian yang bisa kita rubah, yang bisa kita pengaruhi adalah kodrat zamannya. Kodrat zaman saat ini dibutuhkan apa? Ya ini, pendidikan yang sesuai dengan abad 21 tanpa melupakan jati diri bangsa. Artinya di kebutuhan sekarang itu apa sih? Oke, kita kenalkan fisika, kita kenalkan bahasa Indonesia, kita kenalkan PJOK, kenalkan prakarya, teknologi komputer misalkan. Itu yang bisa kita lakukan. Kita rubah di sini, di kodrat zamannya. Jadi kodrat alam ini pasti akan mempengaruhi dalam proses mengubah kodrat zamannya ini. Jadi kita perlu memperhatikan dua ini. Kita nggak bisa samakan setiap anak dengan penilaian atau pembelajaran yang sama. Tentang kodrat ini, guru itu ibarat petani yang hanya bisa merawat tumbuh kembang tanaman padi tadi, ya, dirawat, diberi pupuk dan lain-lain. Tapi kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Jadi kita kan padi nih, kasih pupuk dan lain, tapi kita nggak bisa berharap, ayo suatu saat jadilah jagung, itu nggak bisa. Tumbuhnya tetap padi, tapi kita bisa pengaruhi adalah kesuburannya, banyaknya hasil panennya. Itu tergantung kita merawat padi-padi ini. Ya, anak-anak kita itu ya padi-padi itu panennya seberapa ya tergantung perawatannya kita. Kemudian, nah kalau tugas ini sudah saya terapkan ke anak-anak. Jadi ketika saya memberikan tugas, hasil yang dikumpulkan itu berbeda-beda. Contoh, kemarin materinya tentang bola voli. Mereka mencoba teknik permainan bola voli di rumah. Kemudian tugas yang dikumpulkan adalah yang senang bikin video, silakan bikin video kalian sedang main voli.
Yang sukanya menulis, buat artikel tentang bola voli saat kalian melakukannya, kesulitannya apa, ininya apa. Tapi nggak boleh kopas dari internet artikel. Yang senang animasi, boleh bikin komik, tapi ceritanya tentang bagaimana berlatih bola voli. Nah, terus yang senangnya ngomong tapi malu untuk tampil, boleh bikin suara saja, rekaman, ngomong kayak penyiar radio tentang bola voli. Nah, itu kemarin sudah saya terapkan ke anak-anak dan hasilnya lumayan. Beberapa ternyata beraneka ragam. Saya pikirkan akan memilih yang paling mudah ya. Paling milihnya yang buat artikel tinggal copy paste. Ternyata enggak. Ada yang bikin PowerPoint, ada yang bikin video, ada yang, dan itu beraneka ragam. Berpihak pada murid. Nah, ini adalah puncaknya kita menjadi bernilai. Selain kita mandiri dulu, kita reflektif, menyadari kesalahan kita dan positifnya kita harus bisa berkolaborasi, kita berinovasi dan berpihak pada murid. Maksudnya berpihak pada murid apa kira-kira? Silakan, kira-kira Pak Tri deh, Pak Tri. Sepertinya tadi saya ingin berbicara nih, Pak Tri. Menurut Pak Tri, guru yang berpihak pada murid itu yang seperti apa, Pak Tri? Keadaan murid ya seperti itulah, menuntut sesuai dengan kira-kira murid itu bisa nggak dengan keadaannya seperti itu. Oke, tadi Pak Tri menjawab berpihak pada murid itu tidak memaksakan, terus ketika memberikan tugas atau apa juga harus sesuai dengan kemampuan muridnya tadi. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Miss Luki ini kayaknya juga pengen menyampaikan berpihak pada murid biar semakin hangat ya, Miss Luki. Berpihak pada murid, menurut pandangan saya ya kita bisa mengerti, istilahnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai murid juga, jadi kita tahu apa sih keluh kesahnya murid, kendalanya murid yang dialami, jadi kita istilahnya memposisikan diri kita sebagai murid juga. Oke, terima kasih. Ada lagi lanjutannya? Cukup. Sudah, terima kasih untuk Pak Tri, Miss Gita dan Miss Luki. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Guru model kan super ya. Tidak salah paham dengan berpihak pada murid. Nanti berpihak pada murid jangan diartikan apapun keinginan murid harus kita turuti, enggak. Tapi kita tahu, kita dulu yang harus tahu mana yang baik untuk murid kita dan itu yang akan kita dukung. Berpihak pada murid di sini artinya adalah ketika kita memutuskan sesuatu, pertimbangan pertama adalah murid, bukan egonya kita atau egonya sekolah. Ketika saya buka modul ini, cukup menarik perhatian saya. Jadi, suka atau tidak suka, di luar kelebihan dan kelemahannya, baik atau tidak karakternya, guru sudah terlanjur dipandang sebagai orang yang dapat diteladani di tengah masyarakat kita. Betul ya? Entah saya ini pribadinya jelek atau apa, kalau kita udah jadi guru, pandangan orang tuh, wah ini mesti apik. Nah, maka guru sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi murid-muridnya maupun masyarakat. Nah, kini pilihannya ada sama kita sendiri, Bapak Ibu. Kita akan memanfaatkan kesempatan itu dengan sengaja atau membiarkannya lewat begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Karena sesungguhnya menjadi teladan itu harus diusahakan secara sadar. Tadi kenapa saya tanyakan guru yang paling menyebalkan saat sekolah itu siapa, yang menyenangkan itu siapa? Ini Bapak Ibu guru semua yang ada di sini nantinya akan dikenang oleh anak-anak kita seperti itu. Dan untuk menjadi teladan itu harus diusahakan secara sadar. Nggak bisa kita tiba-tiba yang penting mangkat ngajari det guyon, paling anak-anak senang sama saya, besok dikenal baik. Enggak, harus ada persiapannya dan kita harus menyusun kira-kira bagaimana biar saya itu bisa bernilai di mata murid-murid kita kelak. Selanjutnya yang mau merefleksi, bukan bisa terefleksi ya, Miss Wina dulu, silakan Miss Wina. Terima kasih Miss Asiana. Kalau menurut saya untuk peran ini yang saya sudah sering lakukan adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mengembangkan kepemimpinan murid. Kemudian kalau untuk nilai
Nah, yang sudah saya lakukan ya tentu saja berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini yang saya hayati, yang saya percayai adalah bukan berarti kita tidak boleh menegur siswa, bukan berarti kita tidak boleh memarahi atau kencang sama siswa. Semua itu boleh semua. Hanya saja semua itu harus dilandasi dengan kasih sayang kita kepadanya. Tujuan kita adalah supaya dia menjadi lebih baik lagi. Apapun itu boleh. Yang penting tujuannya adalah untuk hal yang baik itu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita marahi dia tujuannya adalah ego kita, itu yang kurang tepat. Mungkin kita beralasan ya, beralasan oh nggak bisa ini saya melatih tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi kita harus refleksi lagi, sebetulnya tujuan kita melakukan ini itu apa? Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Jadi setelah Bapak Ibu guru sudah memiliki peran dan nilai sebagai guru penggerak, harapannya adalah dapat menciptakan budaya positif di sekolah yang berperan kepada berpihak pada anak, pada siswa, dan dapat menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, budaya positif itu kan biasanya tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah berupa perbuatan. Perbuatan di sini tidak hanya siswanya, tapi gurunya, mungkin security-nya, pegawainya, pokoknya semua yang ada di sekolah. Dari perbuatan ini, sikapnya. Kalau sikap itu, dulu dosen saya itu mencontohkan, kalau sikap itu apa sih? Kita kan sering sebut ya, wah anak ini sikapnya jelek. Bedanya sama perbuatan itu apa? Nah, sikap itu diri kita kalau nggak ada orang lain yang melihat. Nah, kita kan kalau ada orang yang melihat biasanya masih menjaga-jaga, oh jangan lakuin ini nanti saya dianggap ini, bisa nanti dianggap apa. Nah, itu berarti bukan sikap asli kita. Sikap asli kita contoh nyatanya itu kalau gini, jenengan naik motor kenceng, tiba-tiba yang depan ngerem dadak. Nah, kalimat pertama yang jenengan ucapkan itulah sikapnya jenengan yang sebenarnya. Kalau Pak Puji kan astagfirullahaladzim, Bu, hati-hati ya. Nah, itu sikapnya religius. Nek dus Kalau Pak Thomas, ya Bapak Ibu bisa menebak sendiri ya, kira-kira apa yang akan muncul. Apakah merubah budaya ini menjadi positif itu sulit? Tentu sulit ya, karena merubah budaya kan nggak bisa langsung oke, hari ini kita rubah budaya kita dari A menjadi B misalkan, itu nggak bisa. Jadi membutuhkan proses yang panjang, kerjasama, satu visi semuanya, pemikirannya juga kita satukan meskipun kita nggak mungkin sepemikiran semua, tapi paling tidak kita cari titik tengah yang kita sepakat untuk melaksanakan budaya tersebut. Nah, bagaimana cara membentuk budaya yang baik di kelas, yaitu dengan membentuk namanya keyakinan kelas. Dan ini penting Bapak Ibu kesepakatannya. Artinya kita mengajarkan anak untuk belajar menentukan sendiri tujuan kelas kita akan seperti apa, situasinya akan seperti apa, dan belajar menyepakati apa yang sudah kita tuliskan di awal. Jadi kalau nanti di belakang ada yang melanggar, kita ada patokannya. Berbeda dengan aturan yang tulisannya dilarang makan di kelas, wajib mengerjakan tugas, dilarang, isinya itu dilarang atau semua harus aktif misalkan. Nah, ini tulisannya gini, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau misalkan terjadi keyakinan kelas seperti ini, jadi Bapak Ibu guru ketika anak melanggar, ini sifatnya masih universal, artinya masih bersifat umum. Contohnya ya, misalkan kita bicara mencintai dan dicintai. Satu semester cukup satu keyakinan kelas yang kita tuju, misalkan mencintai dan dicintai. Dari kata itu kita bisa jabarkan ke berbagai macam pelanggaran. Contoh misalkan, suatu ketika ada anak tidak mau menyalakan kamera, ya, yang sering terjadi ya. Itu saya bilang, loh kita kan sudah buat keyakinan kelas katanya mencintai dan dicintai. Salah satu wujud mencintai adalah kita bisa berjumpa, melihat senyummu, melihat reaksimu ketika pembelajaran. Nah, itu salah satu wujud saya bisa melihat cinta dari kamu. Ketika kamu menyalakan kamera, artinya kamu mengizinkan saya untuk mencintaimu, mencintai sikapmu dan lain-lain. Jadi, ayo kita laksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati dengan menyalakan kamera. Oke. Nah, untuk memperdalam keyakinan kelas itu,
ini ada salah satu contoh kegiatan yang bisa Bapak Ibu guru laksanakan. Contoh ini, jadi kita sebarkan ke anak-anak, kita mengajari anak untuk paham fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi ini diskusi, sebelumnya masih kosong. Oke anak-anak, sekarang kita diskusi ya, misalnya. Tugasnya guru itu apa sih menurut kalian? Tanyakan ke mereka. Kan siapa tahu ada miskonsepsi di sini, kayak mereka menganggap bahwa guru itu ya harusnya seperti ini. Ternyata kita berpikiran beda. Nah, disinilah yang akhirnya nggak ketemu. Terus kita tentukan juga, nah kalau tugas guru sudah, menurut kalian ini, sekarang tugas kalian sebagai siswa apa nih? Misalkan, silakan tulis. Biarkan mereka berpartisipasi, memberikan pendapatnya. Mengerjakan tugas, Mr. C, oke tulis mengerjakan tugas. Jadi biar mereka yang menentukan sendiri apa tugas mereka, bukan kita yang nyuruh. Ya, bedanya dengan aturan, kalau aturan kita yang nyuruh. Sedangkan basicnya manusia itu orangnya nggak mau diatur. Ini ditulis. Terus guru tugasnya bukan titik-titik, berarti yang bukan tugas guru itu apa saja? Menyakiti baik secara verbal maupun fisik misalkan. Tugas yang bukan tugas murid apa? Misalkan nanti juga dituliskan oleh anak-anak. Jadi ini diskusi, hasil diskusi lebih bagus kalau misalnya kita situasi sudah normal ya, kita tuliskan, ditempelkan di kelas tugas guru apa ini. Jadi nanti jelas ketika ada pelanggaran anak itu, oh lihat tuh kamu udah buat sendiri dan kamu yang melanggar. Ya seharusnya apa yang harus kamu lakukan. Nah, jadi berawal dari kesepakatan bersama dengan keyakinan kelas, namanya bukan peraturan kelas, biar mereka yang menentukan sendiri kelas itu mau seperti apa, tapi kita sebagai orang tua mengarahkan. Kalau arahnya kelasnya bebas, gak ada pelajaran ya, tentu jangan dituruti ya. Jadi kita mengarahkan dengan awal yang tugasnya guru itu ini. Menurut kalian bagaimana, ada tambahan nggak misalkan? Kalau kita sudah menentukan tugas guru apa, saya yakin anak-anak akan terarah ke tugas muridnya juga yang positif-positif. Tentu keyakinan di Mondial berbeda dengan sekolah yang lain. Ya, di kelas 7A beda dengan 7B dengan 7C. Apalagi kelas 8, apalagi kelas 9. Karena urgensinya udah beda-beda. Ya, terus semua ikut berkontribusi, artinya guru dan siswa itu menentukan bersama-sama kelasnya itu mau dibawa kemana. Ya, seperti menentukan sebuah hubungan ya, tidak bisa kalau hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi dua-duanya harus punya kontribusi. Bukan begitu Mr. Muji? Betul. Oke, mantap. Tapi kalau kelamaan diskusi juga nggak baik ya. Tas. Nah, kalau kita sudah membentuk keyakinan, apakah sudah pasti keyakinan itu akan dilaksanakan oleh anak-anak? Apakah itu menjamin tidak akan ada pelanggaran? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Belum tentu ya. Gimana cara kita menanganinya? Nah, kita pelajari tentang motivasi perilaku manusia. Jadi kita lihat dulu kenapa anak itu bisa sering melanggar aturan atau melanggar keyakinan. Kita pelajari dulu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama menurut ini namanya Diana Gosen ya orangnya ya. Diana Gosen itu Gosen atau Gosen ya, namanya itu lah. Nah, ini membagi menjadi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Nah, biasanya orang-orang atau anak yang seperti ini ketika diberikan pemahaman atau aturan ataupun tugas, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kayak tugas misalkan, kerjakan tugas. Aduh, saya kalau nggak kerjakan nanti dihukum push up 100 kali, udahlah saya kerjakan. Nah, ini motivasi yang bisa dibilang terpaksa dilakukan karena dia takut akan hukuman yang diberikan. Dan ini adalah motivasi terendah manusia, Bapak Ibu ternyata. Jadi dia melaksanakan sesuatu itu atas dasar hanya menghindari bahaya-bahaya saja, bukan keinginannya dia sendiri sebenarnya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, cuma karena ingin dapat pengakuan atau hadiah dari orang lain. Nah, mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka itu penting, dan mereka letakkan dalam dunia paling berkualitas mereka adalah hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, yang ketiga, ini yang paling baik adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contohnya misalkan Pak Puji, saya itu sholat 5 waktu ya karena saya berpikir dengan sholat saya akan menjadi orang yang lebih baik misalkan, atau dasar nilai yang dia pahami. Kan ada ya anak-anak yang gak usah kita paksa atau apa juga udah belajar.
Saya pengen belajar karena dengan belajar saya jadi tahu lebih banyak hal, saya jadi lebih pintar, saya bisa ranking 1, nanti saya bisa sekolah dengan prestasi, misalnya jalur prestasi kayak gitu. Nah itu berdasarkan nilai yang mereka percayai. Artinya orang-orang tipe ini motivasi hidupnya adalah dia menjalankan semuanya berdasarkan keinginannya dia, berdasarkan apa yang dia yakini sebagai nilai yang positif tentunya. Nah tujuannya kita adalah membentuk orang-orang atau anak-anak itu menjadi seperti ini. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas atau apa itu berdasarkan karena mereka paham bahwa dengan saya mengerjakan tugas ini, saya akan dapat nilai positif dalam hidup saya. Menurut Pak Thomas, nah dari ketiga jenis motivasi tadi, murid-murid kita itu di level yang mana? Karena takut hukuman, karena ingin hadiah, atau karena mereka sudah sadar bahwa itu penting buat saya? Kalau di tempatku bahasa Inggris sih masih mereka tuh cenderung melakukan sesuatu karena rewards sih. Karena rewards ya. Ada embel-embel extra points langsung. Oh, langsung aktif gitu ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin Tadi kan? Mungkin Pak Tri. Enggak, Patri enggak. Soalnya nunjuk-nunjuk Pak Tri. Kita nih Pak Tri, nunjuk-nunjuk orang Pak Tri. Nah, manajer ini adalah level tertinggi untuk mengontrol sebuah kelompok atau seseorang atau orang lain. Nah, di sini manajer ini bisa memanfaatkan semuanya. Artinya dia bisa menggunakan dirinya sebagai penghukum, sebagai membuat orang bersalah, teman, sebagai monitor atau pemantau, tapi dalam porsi yang pas. Biasanya manajer ini urutannya dia selalu menanyakan dulu kayak kamu kenapa melakukan kesalahan ini? Dia identifikasi dulu, oh ini. Dan dia mengajak anak tersebut untuk mencari solusinya itu bersama-sama. Tidak hanya berdasarkan menurutku, menurut guru, tapi menurut kamu harusnya seperti apa? Contohnya ya, misalkan kaitannya dengan tugas yang tidak dikumpulkan. Puji, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Padahal kan hari ini deadline-nya. Nah itu kan monitor, pemantau, ya kan? Dia menanyakan itu. Pak, kemarin itu saya mau buat, tapi listrik di rumah itu mati. Oh, listriknya mati. Nah, tapi menurut kamu terlambat mengumpulkan tugas itu benar atau salah? Nah, itu menanyakan dulu ke anaknya. Yo, salah Pak, sebenarnya. Cuman ya itu saya terpaksa melakukan itu karena memang nggak bisa karena listrik di rumah mati. Nah, itu kan membuat dia merasa bersalah dulu. Artinya dia sadar akan kesalahannya. Tapi yang paling bagus adalah endingnya. Ya sudah, kalau seperti ini, kan berarti kamu salah nih, teman-teman yang lain udah ngumpulin, kamu belum, meskipun alasannya karena listriknya mati. Sekarang tindakanmu selanjutnya apa untuk mengejar ketertinggalan? Nah, jadi kita menyerahkan ke anak itu untuk menentukan. Berarti saya ini Pak, hari ini saya selesaikan saja, ya sudah, selesaikan ya. Tapi di rumah ya Pak, ya jangan. Kalau di rumah nanti mati lampu lagi, di sekolah aja, misalkan ini masih di sekolah ya, di sekolah aja dikerjakan. Oke Pak, saya kerjakan. Berapa menit kamu butuhkan? 30 menit. Oke, kerjakan 30 menit. Dia akan kerjakan. Jadi dia sendiri yang menentukan. Kalau dia arahnya udah, ya jawabannya gini misalnya. Kira-kira gimana untuk mengatasinya? Ya nggak tahu Pak, loh kok nggak tahu. Kita harus tenang, jangan terus kepancing emosi. Oh kok seorang ngerti gitu, misalnya kepancing kan. Bocah tak sabar-sabar ini kok. Aku suruh tim sarjana kok nganggo strategi ini kok malah jawabannya nggak tahu. Piye ini? Teorinya piye jadi bisa jeneng tapi kudune kowe jawab ngene kan ora kan. Enggak gitu kan. Sabar dulu. Anggap saja kenakalannya mereka itu sesuatu yang lucu, kita tertawakan dulu. Kok nggak tahu? Ya gimana kalau kamu nggak tahu ya? Apalagi saya. Nah menurut kamu gimana nih? Ini kan harusnya deadline-nya hari ini. Berarti kamu harus kerjakan kapan? Nah itu kan kita mulai pancing tuh. Oh berarti hari ini Pak. Nah hari ini butuh waktu berapa menit? 20 menit Pak. Misalkan dia jawabnya 2 jam ya Pak. Kelamaan dong kalau 2 jam. Nanti keburu gerbangnya tutup. Pak security aja udah mau pulang. Ya udah Pak 1 jam. Oke 1 jam ya. Jadi kita sebenarnya mengarahkan, tapi cantik mainnya. Kalau kata guru ini kita harus main cantik. Gak boleh langsung to the point. Kamu harus ini. Ya kan beda kalau kamu terlambat kerjakan di sekolah 1 jam, teman-teman pulang, kamu tetap di sini. Penerimaan dia lebih terpaksa dibandingkan kalau dengan cara yang tadi digocek-gocek dulu.